Bismillahirrahmanirrahim. Sidang sengketa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan nomor registrasi 1944-K garis datar G1 garis miring PSI garis miring KI garis datar JBR garis miring Romawi 8 garis miring 2021 antara pemohon Asep Muhyiddin terhadap termohon pemerintah Kabupaten Garut gugus tugas COVID-19 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis komisioner memasuki ruang sidang. Para hadirin silakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang sengketa informasi publik dengan nomor registrasi 1944 garis miring K garis datar G1 garis miring PSI garis miring KI garis datar JBR garis miring Dapur Romawi garis miring 2021 antara Asep Muhyiddin alamat Kampung Marin RT 001 RW 004 Desa Pasirwaru Kecamatan Baru Perlimbangan Garut terhadap termohon pemerintah Kabupaten Garut Ketua Gugus Tugas COVID-19 alamat Jalan Pembangunan nomor 185 Sukagali Kecamatan Tarabung Kidul Kabupaten Garut pada hari Rabu 26 Januari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitia dipersilakan menghadirkan para pihak. Para pihak dipersilakan untuk menempati tempat masing-masing yang telah disediakan. Kepada pemohon dan termohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk termohon kepada termohon, ini sidang pertama ya? Hadir di sengketa informasi. Pernah. Ya. Mau dibacakan daftar tertibnya atau enggak? Yang dibacakan. Yang dibacakan. Dibacakan. Yang dibacakan. Oh, sudah, ini sudah maklum ya. Karena ini sebenarnya adalah PA3. Terima kasih. Terima kasih karena 2 kali berturut-turut termohon tidak hadir ya. Ini panggilan yang ketiga baru hadir ya. Masih pemeriksaan awal. Jadi ini pemeriksaan awal yang ketiga. Terima kasih atas kehadirannya. Dan berturut-turut kalau pemohon Pak Asep Muhyiddin belum hadir ya. Baik di Garut atau juga pada di Jalan Turangga ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki pemeriksaan lebih lanjut, mohon kepada anggota majelis untuk memeriksa legal standing para pihak. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Ada pada saya dokumen identitas dari para pihak. Yang pertama dari pemohon, KTP atas nama Asep Muhyiddin, alamat Kampung Mario, sama betul, RT 01 KI 4 Pasirwaru BL Limbangan, kerjaan wira swasta. Oke. Wira swastanya apa Pak Asep? Wira swastanya saya kadang-kadang dagang atau perumahan, kadang-kadang saya juga layanan jasa konsultasi dalam hal tentunya dalam hal hukum, karena kebetulan basic atau dasar saya dari S1 ilmu hukum. Dalam aktivitas Pak Asep kan cukup tinggi ya dalam khususnya dalam permohonan informasi serta sengketa, apalagi harus bolak-balik ke Bandung, tidak terganggu aktivitas usahanya?
Kalau dibilang terganggu, mungkin setiap orang atau setiap manusia ketika ada sesuatu hal yang akan dilaksanakan dan itu sudah datang dari hati nurani, dari niat, itu tidak akan merasa terganggu, kecuali mungkin saya tidak ada niat baik untuk perbaikan dari pemerintah Kabupaten Garut, pasti mungkin saya akan merasa terganggu karena setiap kali bersidang kan tentu itu menggunakan kos pribadi seperti itu. Nah, otomatis karena saya beretika atau berniat hanya ingin perubahan atau memperbaiki ada keterbukaan informasi publik di Kabupaten Garut, tentunya apa sih yang enggak buat perbaikan Kabupaten Garut, karena yang dulu-dulu itu sejak kita jangan melakukan sejarah untuk kemerdekaan saja nyawa dikorbankan, itu mungkin. Baik. Selanjutnya dari pihak termohon, ini ada surat kuasa khusus langsung pakai kop bupati nih. Kopnya Bupati Garut. Langsung di pemberi kuasanya Bapak Haji Rudi Gunawan, luar biasa ini. Surat kuasa khusus ya nomor 180/316 garis miring hukum yang bertanda di bawah ini Haji Rudi Gunawan SMHMP selaku Bupati Garut. Saya ringkas saja memberikan kuasa hak dengan hak substitusi kepada 1 Yeni Yunita. Ada Pak Yeni Yunita? Sudah ada ya? Lalu Mardianto SH? Tidak ada. Saya mulai dari sini. Pak Johan Hadi Kurnia? Johan Hadi Kurnia ada ya, nomor 5. Jabatan analis advokasi pada bagian hukum Setda Kabupaten Garut. Lalu Cepi Pardina. Hadir. Cepi Pardina SH, jabatan analis hukum ahli muda pada bagian hukum Setda Kabupaten Garut. Lalu Tantan Herdiana. Pak Tantan. Oh ini Pak Tantan Herdiana, jabatan Peranata Humas ahli muda pada bidang komunikasi informasi publik di Stop Info Kabupaten Garut. Ada satu lagi Pak saya. Oh ini Yeni Yunita. KTP-nya ada tapi orangnya nggak ada. Ada sekolah dulu. Mohon izin majelis, semula memang beliau hadir karena memang ada beberapa hal lain. Beliau tadi mendengarkan. Oke, ya, cukup. Yang penting ada perwakilan. Ini sudah lebih dari cukup bertiga. Yang seluruhnya adalah penerima kuasa khusus dari KPID utama. Baik, silakan dilanjut Ketua Majelis. Terima kasih anggota majelis yang telah memeriksa identitas para pihak memenuhi ya. Apresiasi juga buat Pak Bupati Garut langsung memberikan surat kuasa kepada beberapa yang hadir pada siang hari ini untuk menghadiri proses sengketa dengan nomor registrasi 1944 dan seterusnya. Hadirin yang kami hormati, ini adalah pemeriksaan awal, meskipun tahap ketiga tetap namanya pemeriksaan awal. Sebagaimana amanat regulasi, pemeriksaan awal ini akan memeriksa beberapa hal. Yang pertama adalah kewenangan relatif, kewenangan absolut, juga legal standing, serta waktunya memenuhi atau tidak, gitu ya. Pemenuhan waktu terpenuhi atau tidak. Di sini adalah pemohonnya itu Badan Publik Pemerintah Kabupaten Garut, Ketua Gugus Tugas COVID-19. Karena di Garut belum ada Komisi Informasi, maka ini adalah masuk kewenangan Komisi Informasi Jawa Barat untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi. Informasi yang dimohon ini ada 3, betul ya Pak Asep? Betul. Ada 3. Kalau dilihat dari sepintas, dilihat dari permohonan, ya, permohonan informasi ini termasuk yang terbuka ya Pak? Bagaimana? Ini dikuasai, maksudnya dikuasai oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Garut. Bapak megang ini enggak? Itu ada. Ada.
Sudah dibuka? Anggota lainnya Pak. Ya. Oh kronologis Bu, kalau Ya. di kami makanya permintaan sidang. Oh, Hanya saja. Kronologis sampai Kronologis kami belum. Ya. Silakan kalau mau dioratoret gitu ya. Oke. Udah dipegang Pak? Sudah. Pak Tatan tolong dampingi ini Pak Tatan PPID utama yang di Kabupaten Garut. Informasi yang dimohon itu ada 3 ya, sebagaimana di kronologi sengketa. Oke, ada bisa dibacakan Pak Syamsuddin informasi yang dimohon 1, 2, 3 nya. Silakan sesuai kronologis ya. Ya. Mohon izin saya membacakan bahwa informasi yang dimohonkan yaitu 1. Informasi dan sayanan data biaya penanggulangan COVID-19 per orang atau per jiwa bagi pasien positif, reaktif, ODP, PDP beserta jumlah dan biaya petugas atau tim tahun anggaran 2020. 2. Salinan laporan realisasi anggaran seluruh SKPD yang menangani dan atau terlibat menggunakan dana refocusing atau PDT penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020. 3. Salinan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut tiap SKPD khusus dana penanganan COVID atau pandemi COVID-19 tahun 2020 yang sudah diaudit. Oke. Alasan pengajuan sengketa? Alasan pengajuan sengketa yaitu di sini PPID atau atasan PPID tidak menanggapi keberatan daripada pemohon. Jadi tidak ada jawaban satu surat pun mulai dari permohonan sampai keberatan. Tidak ada respon. Betul. Oke. Tujuan permintaannya? Jadi tujuannya itu 1 mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial, di mana di sini sudah cukup jelas dalam surat edaran Komisi Informasi pun tentang COVID-19 dan Presiden Jokowi pun sudah menunjukkan kalau ini harus transparan dan terbuka seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Ini alasan pengajuan sengketa dari pemohon itu atasan PPID tidak menanggapi keberatan pemohon. Saya tanya kepada termohon, betul tidak? Termohon sama sekali tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi dari pemohon. Karena ini akan berubah waktu, betul tidak? Tidak menanggapi secara tertulis? tidak ada. Tidak ada. Oke. Kita langsung masuk waktu mau hostnya gimana? Silakan. Boleh. Oke, kita lihat apakah waktunya memenuhi atau tidak. Karena tadi udah saya tanyakan, termohon sama sekali tidak memberikan respon, baik terutama respon secara tertulis ya. Ini mohon kepada pemerintah Kabupaten Garut, dalam hal ini digaungi oleh PPID utama Pak Tantan, tolong kepada siapapun unit yang diminta oleh pemohon, baik pemohon itu perseorangan atau lembaga, gerak cepat memberikan jawaban begitu ya, harus secara tertulis. Kenapa tertulis? Karena nanti akan menjadi jika terjadi sengketa itu akan menjadi acuan penghitungan waktu dan seterusnya. Untuk penghitungan waktu apakah memenuhi atau tidak, prematur atau kadaluarsa, silakan mohon bantuan kepada anggota majelis. Baik. Bapak Husni, Bapak Mubarak, silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Terkait penghitungan waktu Pak, sama-sama kita lihat ya. Para pihak pemohon maupun termohon dimulai pada tanggal 7 Juni 2021. Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Bupati Garut sebagai Ketua Gugus Tugas. Tertanggal suratnya 7 Juni, nomor suratnya 156. Betul pemohon? Betul. Termohon betul diterima? Surat yang tanggal 7 Juni. Coba. Untuk permohonan tanggal 7 Juni kami ada Terima ya. Ya, Baik. yang ditujukannya langsung ke Bupati Garut selaku Ketua Gugus Tugas. Oke, baik. Lalu karena itu surat yang pertama, maka badan publik dalam hal ini termohon memiliki waktu 10 hari untuk menjawabnya. 10 hari kerja yang dalam hitungan kami jatuh berakhir pada tanggal 18 Juni 2021. Penghitungan ini boleh, kalau ingin mengkonfirmasi kita boleh sama-sama menghitungnya. Tapi dalam hitungan kami oleh Panitra 10 harinya, 10 hari kerjanya jatuh pada tanggal 18 Juni 2021. Dan pemohon sebagaimana tadi sudah diperiksa
sudah diakui juga memang belum menjawab sampai berakhirnya tanggal 18 Juni tersebut ya. Lalu pada tanggal 23 Juni 2021 pemohon mengajukan surat keberatan kepada Bupati Garut. Betul pemohon? Betul. Suratnya tanggal 23 Juni, nomornya 165. Ngomong soal nomor surat, Pak Asep bisa dijelaskan? Pak Asep kan atas nama pribadi punya banyak nomor surat, bagaimana? Silakan. Bisa dijelaskan? Karena saya sangat sayang terhadap pemerintahan, khususnya mungkin pemerintah Kabupaten Garut. Jadi saya sering untuk melakukan penyampaian pendapat atau mungkin kritikan ketika ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila surat ini tidak memiliki nomor secara pribadi, maka di sini masyarakat Garut otomatis nomor surat tersebut tidak akan tertata dengan rapi. Jadi tujuan nomor surat ini supaya untuk menata surat-surat dengan rapi seperti itu. Ya, kalau dari perorangan sebetulnya tanpa dibuat nomor pun tidak masalah. Betul, tidak masalah. Nah, tapi ini tentu inisiatif ya. Inisiatif untuk menata surat-surat ini. Saking banyaknya sudah 165 surat yang dikeluarkan gitu. Betul. Baik. Perihal keberatan, bagaimana termohon menerima surat tersebut? Dari tanggal 23 Juni. Tinggal dilihat di dokumennya. Silakan. Maaf Ibu Majelis. Ya. Terkait dengan data terkait dengan permohonan informasi dan salin data yang kami terima dan sampai saat ini kami baru menemukan terkait dengan permohonan informasi saja. Ada memang keberatan karena memang kan ini permohonannya ditujukan kepada Bupati, kepada pemohon langsung. Langsung saja. Tadi kan sudah terima yang tanggal 7 Juni. Iya. Pertanyaannya yang tanggal 23 Juni sudah menerima juga? Sampai saat ini kami belum mengetahui terkait dengan saat ini. Jadi tidak menerima maksudnya? Belum mengetahui Pak. Kami sedang melacak, belum mengetahui itu. Oke, kalau gitu Karena bisa saja Pak Bupati misalnya memposisikannya ke SKP-nya lain dan AA pada saat kami menerima tugas untuk sidang sini kami belum. kita akan tracking biasanya. Kalau kenapa ditanyakannya langsung tidak didahului tracking, biasanya kalau langsung terima kan lebih cepat gitu. Terima tidak, kalau terima lebih cepat. Tapi kalau tidak, kita tracking berarti. Terima kasih. Kalau dalam tracking yang disampaikan oleh pemohon tanda terimanya untuk surat yang tertanggal 23 Juni ini ada diterima pada tanggal 23 Juni juga jam 14 oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Garut bagian umum. Dalam tracking ada Pak. Ya, cuma memang pihak penerima kuasa yang ada di sini tidak mengetahui ya, tapi hanya bahasa tidak mengetahui. Belum mengetahui. Iya, tidak atau belum mengetahui ya. Memang sebaiknya ketika menjadi penerima kuasa dan menghadiri persidangan, seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan register sengketa ini seluruhnya dikuasai, dikuasai kalau ya termasuk ini seharusnya dikuasai untuk ketika memberikan keterangan kan penerima kuasa dapat memberikan keterangan yang benar. Ya, ini dengan tracking ini berarti kita anggap diterima ya oleh pihak badan publik ya. Nah, memang belum diketahui tapi dianggap diterima ya. Baik, artinya berarti kita hitung. Kalau dari semua tracking juga tidak akan kita hitung, berarti bisa saja itu hanya klaimnya pemohon mengirimkan surat tapi tidak ada trackingnya, buktinya tidak ada ya. Itu maksudnya begitu Pak. Baik, berarti surat yang tertanggal 23 Juni 2021 itu yang dikirimkan oleh pemohon kepada termohon dan sudah dibuktikan dengan trackingnya, kemudian pihak termohon memiliki waktu 30 hari kerja. Kalau yang tadi 10 hari kerja, yang ini sekarang 30 hari kerja untuk menanggapinya. Nah, jatuhnya dalam hitungan kami itu tanggal 4 Agustus 2021. Gitu Pak ya. Nah, setelah tanggal 4 Agustus 2021, kemudian bila seandainya pemohon tetap tidak
puas dengan tanggapannya, bila tidak ada apalagi, kemudian pemohon informasi dapat mengajukan sengketa atau mendaftarkan sengketa informasi publik dalam waktu 14 hari kerja. Waktunya juga dibatasi. Lalu kita lihat kemudian di lembar berikut, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 6 Agustus 2021, yang berarti pemohon mengajukan dalam waktu yang disediakan, yang diatur oleh dalam pewaktuan permohonan sengketa informasi. Berarti dalam konteks pewaktuan ini lolos ya, dapat dilanjutkan proses penyelesaian sengketa informasi. Demikian Ketua Majelis. Terima kasih anggota majelis yang telah memeriksa waktunya ternyata tidak prematur, tidak kadaluarsa lolos untuk ke tahap selanjutnya. Ada tambahan dari Pak anggota majelis? Ibu Bapak yang kami hormati, dengan demikian tadi sudah dilihat dari kewenangan relatif, kewenangan absolut, legal standing masing-masing para pihak, juga pewaktuan ini bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Ibu Bapak yang kami hormati, dengan demikian sidang sengketa informasi publik dengan nomor registrasi 1944/PSI-PSI-KI-BBR-8 antara pemohon Asep Muhyiddin alamat Kampung Mariuk RT 001 RW 004 Desa Pasirwaru Kecamatan Balubur Limbangan Garut terhadap termohon pemerintah Kabupaten Garut Ketua Gugus Tugas COVID-19 alamat Jalan Pembangunan nomor 185 Sukagali Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dilanjut ke tahap mediasi. Upayakan tahap mediasi ini dilakukan hari ini juga. Silakan menghubungi panitia. Ya. Sidang registrasi ini dilanjut ke tahap mediasi. Sidang adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan nomor registrasi antara pemohon terhadap termohon pada hari ini ditutup dan dilanjutkan ke mediasi. Majelis Komisioner meninggalkan